Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, nama saya Aisyah Nadia Bahri. Di sini saya akan menganalisis puisi yang berjudul Laskar Pelangi menggunakan teori hierarki. Nah, sebelum kita masuk menganalisisnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu hierarki. Nah, Maslow pertama kali memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan dalam makalahnya pada tahun 1943 yang berjudul A Theory of Human Motivation dan bukunya yang berjudul Motivation and Personality. Hierarki ini menunjukkan bahwa orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih besar. Hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Teori hierarki Maslow menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, dimulai dari yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan paling tinggi. Nah guys, apabila seseorang yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, maka akan ada dampak negatif, yaitu tidak adanya kepercaya diri, cemas, mudah putus asa, tidak bertanggung jawab, tergantung pada orang lain, rasa tidak nyaman, dan kehilangan semangat hidup. Nah, ini dia gambar dari 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, dan lainnya. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Contohnya seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, dan lainnya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Yang keempat ada penghargaan. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima, ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan menganalisis novel Laskar Pelangi menggunakan teori hierarki. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Nah, hasil analisisnya yang pertama itu ada kebutuhan dasar atau fisiologi. Nah, pada novel tersebut terdapat kata makan dan minum. Terdapat pada kalimat, abang-abangku sakit perut menahan tawa melihat sepatu itu waktu kami sarapan pagi tadi. Menunjukkan keinginan tokoh aku untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya adalah dengan sarapan, karena ia juga membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Pada novel tersebut terdapat keamanan. Terdapat pada kalimat, kami lari terbirit-birit mencari perlindungan ke rumah penduduk. Menunjukkan tokoh aku mendapat perlindungan dengan cara berlari ke rumah penduduk
Karena ada berita kalau burung pelintang pulau akan menyebar ke kampung karena tokoh aku percaya malamnya angin bertiup sangat kencang dan laut petir menyambar-nyambar dengan dahsyat. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Terdapat kalimat, aku dihinggapi semacam perasaan bahagia yang aneh. Sebuah rasa bahagia bentuk lain yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasa bahagia ini jauh melebihi ketika aku mendapat hadiah radio transistor 2 band dari ibuku sebagai upah mau disunat tempo hari. Menunjukkan tokoh aku sedang bahagia karena sudah bisa bertemu dengan Aling di toko tempat mengambil kapur. Yang keempat ada penghargaan. Terdapat kalimat, setelah itu Mahar maju menundukkan kepala dengan takzim di depan kami, menunjukkan tokoh aku telah memenuhi kebutuhan penghargaan. Yang kelima ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Terdapat kalimat, kadang-kadang membuatkan kami air jeruk sambal. Menunjukkan tokoh aku mampu mengamati realitas secara efisien. Orang-orang yang mengalami proses aktualisasi diri yang berkaitan dengan kebutuhan akan penghargaan menaruh hormat pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Mampu menerima kodrat dengan segala kekurangan dan kelemahannya dengan tawakal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.